Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama gue Nathan dan Alan, tentunya masih di sini bersama dengan Isyak mantap di garis goreng. Halo. Oke. Siap. Yoi. Gue mau nanya dulu sih sebenarnya tadi Syak. Tadi lu bilangnya goerengan. Sebenarnya goerengan atau gorengan sih? Bilang goerengan dong. Goerengan. Kita punya brandnya namanya goerengan. Itu dia. Pakai ejaan lama. Dari tadi gue bilangnya. Oke. Ya. Oke, siap. Nostalgia ya. Nostalgia, betul. Perlu di notes ya. Oke. Heeh. Jadi sekarang kita di sini udah ada kedatangan 3 varian ya guys. Nah, seperti yang tadi Isyak udah bilang ya. Di sini kita, nah ini packagingnya seperti ini guys. Terlihat jelas ya. Pilih sendiri. Namanya aja gorengan ya kan. Jadi packagingnya tuh harus yang vintage ya. By the way itu yang kalian dapat tuh Bang Goreng mirip Elvis sih kayaknya. Ya. Oh iya ada karakternya guys. Ada. Bang Goer. Ada karakternya ya. Bang Goer. BTW siapa orang di balik Bang Goer ini? Oh iya ada nggak bos? Ada nggak tuh orangnya? Ada sih kita punya apa? Kita punya orang di produksi ada. Oh. Iya. Bapak-bapak gendut gitu kan. Wah jago. Itu masak sih. Pasti aset tuh. Oh itu aset paling berharga tuh kayaknya tuh. Dijaga bener-bener. Nggak boleh dikasih tahu identitas aslinya ya. Betul. Oke. Secret. Kalau misalnya gue dari pertama kali lagi dulu untuk lihat packagingnya dulu, biasanya effort sih. Maksudnya memang nggak cuma kayak gimana ya? Maksudnya ini jujuran aja. Maksudnya kalau misalnya kita lihat packaging orang pada umumnya, mau itu gue rice box dan lain-lain itu semuanya udah modelnya pasti sama banget kan. Ya rice box tuh pasti kotak kayak gitu. Ini lu bikin order sendiri atau emang ada yang jual kayak gini sih? Ada timnya yang desain gitu? Ada. Kita ada tim desainnya. Jadi biasa. Baru kita order ke yang bikin apa? Ya tempat percetakannya. Oh, itu sih. Oke. Ini juga apa namanya ada beberapa produk yang dikasih tahu, misalkan risol makan cuy, ya kan. Terus ada cireng Asyap, ya kan. Ada lo kapan lagi nemu QR code di kemasan gorengan? Mana ada tuh? Bener juga ya. QR code tuh. Ini ya, nggak ada. Adanya rumus kalau zaman dulu ya kan. Nah sebenarnya tuh kita kan sebenarnya ada packaging yang baru. Kita ada collab sama satu influencer atau food blogger namanya Cindy Lulabi kalau kalian tahu juga. Nah itu belakangnya sebenarnya tuh tadinya ada TTS bro. Jadi sambil makan gorengan bisa isi sambil TTS juga gitu loh. Kayak crossword. Iya. Yang bisa dapat hadiah dong. Ada apa? Oh ada. Oh gue kira ada betul. Ada. Oh ada. Oh ada coy. Ada. Gokil. Iya. Nih kalau misalnya kita lihat juga di sini semuanya pokoknya di sini menu-menunya juga udah jelas misalnya ada soal makan cuy. Iya. Cireng Asyap dan lain-lain. Di sini ada history juga maksudnya kayak mengenai packagingnya gitu. Jadi ya kayak di box misalnya kalau sereal gitu kan. Nah itu ada cerita-ceritanya kayak gitu. Iya. Ini effort banget buat di packagingnya, baru di packagingnya gitu. Oke. Gimana dirasanya men? Kalau gitu langsung kita jajal aja lah. Ini cireng ya di sini di tempat di gue. Oke. Cireng. Ini semoga jelas ya, cireng. Dan yang bikin menarik adalah bumbunya, karena bumbunya adalah bumbu nasi goreng. Ini bagaimana mix and match-nya coba ya. tapi ya itulah namanya juga jajanan kekinian. Jadi langsung aja kita cobain. Nathan mau tunjukin dari atas? Gue kasih tunjuknya si makanannya Adam dulu. Gue juga sekalian pas banget di depan gue juga ada gorengan juga. Jadi kita sama-sama makan lah. Yoi. Nah itu cireng. Itu cirengnya ya Tan ya. Tuh. Jadi bedanya dengan cireng yang biasa dijual pastinya dari bentuk udah jelas ya kan. Di sini lebih dipotong kecil-kecil ya kan. Lu bisa pakai sumpit lah, pakai tusukan lah, pakai kayak gue pakai garpu biar kayak Eropa gitu ya kan. Siap bos. Tapi langsung aja kita makan lah. Kita makan. Mau kayak gimana pun ya.
Oh gokil. Gue juga udah pengen coba dulu. Barengan kali ya. Aduh Mas, kan gokil. Oke. Lebih lebih crunchy kalau menurut gue dibandingkan cireng pada umumnya justru. Dan di sini kayak Ishak tadi bilang, salah satu keunggulan dari gorengan adalah dengan minyaknya gitu ya, minyaknya lebih bersih, bukan yang jelantah segala macam. Dan itu langsung kerasa once lo makan gorengannya. Kenapa? Kalau menurut gua, kalau minyaknya minyak kayak jelantah gitu, di kerongkongan tuh berat entah berat atau seret, ya kan? Nah kalau yang ini pastinya enggak gitu, karena dari kualitas higienis minyaknya juga udah dijaga. Jadi buat lo yang lagi misalkan ngerjain tugas ya kan, kuliah kan, habis itu ngerjain tugas kantor juga bisa, atau lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman di rumah ngapain, nah ini bisa jadi pilihan untuk makan bareng gitu. Dan ini kan nggak berat juga. Gimana Tan? Dan gue kalau misalkan ngomongin mengenai gorengan juga ya, maksudnya ini tuh salah satu jenis makanan yang menurut gue paling awet di perjalanan juga. Maksudnya kan kalau misalnya kita kan lagi pandemi nih, orang-orang pasti pada pesan makanan-makanan, biasanya kalau misalnya datang ada yang kadang kalau misalnya pesannya terlalu jauh udah nggak fresh, misalnya kayak apalagi yang basah-basah gitu kan. Nah ini gorengan salah satu menurut gua pilihan yang baik banget gitu, cocok banget karena kayak lu bayangin, misalnya kayak yang beneran aja orang di gerobak itu bisa udah dimasak berapa jam yang lalu men. Semua orang pasti makan, maksudnya makan aja kan. Nah ini bayangin abis dimasak gitu kan, misalnya dibikin langsung dikirim, terus nyampe sini, ya berarti otomatis udah tadi kayak Adam bilang udah minyaknya masih baru dan lain-lain, pasti rasanya pun kualitasnya masih tetap terjaga banget men. Gitu. Memang sebenarnya tuh ini emang edukasinya tuh waktu pertama tuh agak-agak lama sih bro, karena waktu kita awal-awal kan emang kita live cooking kan, maksudnya fresh lah, kita nggak mau istilahnya gorengan ini kita taruh dulu di stove baru mereka makan. Kalau menurut gua kayaknya udah dingin nggak enak kalau gorengan. Nah makanya waktu awal-awal itu kita sempat agak kewalahan karena waktu itu kita brandingnya itu bahwa kita fresh gitu loh, jadi mereka harus nunggu kurang lebih, apalagi kan bakwan kita kan agak cukup besar tuh, jadi agak bukan waktu ya kurang lebih 10 ya paling lama 8 menit lah harus nunggu gitu loh, karena benar-benar fresh. Nah tapi lama-kelamaan karena kita edukasi, kita bilangin bahwa ini fresh, harus digorengnya emang langsung supaya enak, pelan-pelan emang mulai habit itu mulai terbangun sih, seperti itu. I see. Emang butuh waktu lah ya. Betul waktu. Cukup lama itu berarti itu. Nah, ini menu berikutnya guys. Ini menu berikutnya, monggo. Adam temenin dulu, nih gue gantikan dulu, repot emang. Ya, jadi Smart Viewers, sekarang menu berikutnya yang bakal kita coba adalah risol. Nah, kalau risol biasanya kan bentuknya tuh langsung panjang gitu kan. Nah ini dibikinnya lebih ringkas sama teman-teman dari gorengan, jadi bisa digarpuin kayak gue gini, bisa juga pakai tusukan, sumpit kayak tadi lah, sama dengan yang cirengnya. Di sini bumbunya adalah bumbu seblak. Wah, ini bumbu seblak. Ini BTW bumbunya kalau di gorengan sendiri ada apa aja sih tadi? Nasi goreng, seblak. Jadi sebenarnya yang kita kasih ke kalian ini adalah bumbu varian yang baru. Ada kita mau istilahnya bumbu yang Nusantara gitu loh. Jadi makanya ada seblak, ada nasi goreng, ada rendang. Cuman sebelumnya sebenarnya itu kita ada kari pedas, ada barbecue, ada original, ada Indomie. Nah setelah itu ada satu lagi tuh keju. Nah, cuman yang sangat favorite sampai sekarang itu adalah kari pedas dan Indomie. Nah ini sebenarnya lucu sih ceritanya. Jadi waktu kita awal mau keluar Indomie, kita pikir kan asin sekali ya, benar-benar kayak micin yang, aduh asin banget lah. Kalau menurut gua makan jujur asin. Nah
waktu kita coba beberapa kali untuk penjual pertama kali, itu semua orang kadang bilang asin dan keasinan. Nah, cuman lucunya mungkin ini namanya Gen Z ya, generasi micin lah ya. Lama-kelamaan itu adalah menjadi favorite bumbu gitu loh. Bahwa kita lihat penjualan kita ternyata yang jadi favorite itu kari pedas sama Indomie, dan barbecue sebenarnya enak juga semuanya, kadang kan mungkin semuanya ya sama gitu, barbecue original, keju juga. Nah, cuman yang kita lihat lucu juga ya, Indomie ini bisa jadi salah satu yang favorite karena menurut kita tuh asin sekali. Cuman ternyata kita baru ingat ternyata di Indonesia tuh banyak banget pecinta-pecinta Indomie, atau mungkin micinnya yang ini ngentek dari dulu sampai sekarang gitu. Oke. Justru bumbu yang sempat kalian ragu, ya, malah jadi best seller ya. Bener. Wah gila. Nah tadi gue udah nyobain yang risol. Nah risol seblak nih, wah seblaknya berasa. Kalau dibandingin sama tadi yang bumbu nasi goreng di Cireng, yang seblak ini lebih kuat kalau kata gue. Bumbunya, jadi langsung berasa di gorengannya. Either lu nanti milih cireng atau risol atau bakwan menurut gue seblak nih kuat. Terus kayak biasa sih risol juga kan lebih kriuk pastinya dong dibandingkan dengan cireng tadi, ya kan? Jadi itu langsung berasa juga. Mengingat juga ada waktu yang ditempuh dari pengiriman ke sini, masih fresh, ya kan? Itu menurut gue juga cukup impresif sih. Seperti itu. Benar. Thank you. Kalau lu Tan? Thank you guys. Kalau gue mau nambahin ya, gue itu salah satu yang paling gue kurang, bukannya nggak suka ya, cuma kurang cocok di lidah kalau misalnya beli gorengan biasa itu cireng, karena ya gue lebih suka yang kayak gorengan minyak gitu kali ya. Makanya terlihat ya ini kebiasaannya tuh seperti apa, jadi melebar. Nah ini kalau misalnya, tapi ternyata kalau misalnya di gorengan, maksudnya ini kayak misal dari mungkin gue nggak ngerti ya masaknya dan lain-lain, tapi maksudnya memang untuk isinya kayak ya karena sayur, ada bihun gitu dan lain. Menurut gue ini masih masuk di lidah gue gitu ya, maksudnya cocok lah gitu daripada yang misalkan memang gorengan-gorengan di street gitu ya, di jalan-jalan biasa gitu. Jadi buat teman-teman yang memang buat yang kurang suka gitu, yang model-model kayak mungkin kalau kebayang tuh ya, makan makanan lain kayak Kanada gitu-gitu kan. Nah ini atau kayak namanya apa Dam? Yang mana? Yang barusan lu makan? Risol. Nah, risol gitu-gitu kan, yang dalamnya mungkin kayak ada, ya kalau orang-orang mungkin udah pikirnya bihun, aduh sayur banget guys, padahal maaf itu kayak mie ya sebenarnya. Ya, sebenarnya coba aja guys, ini menurut gue salah satu yang recommended banget, apalagi dengan campuran bumbunya. Dan kalau misalnya menurut kalian pengen rasa yang kayak lumayan strong, tadi kayak Adam bilang, nah ini salah satu yang bisa kita coba, gitu, luar biasa. Yang seblak lebih strong dibanding yang nasi goreng. Iya. Ini nasi goreng BTW inspirasinya dari mana nih? Soalnya kan nasi goreng ada banyak ya, ada nasi goreng ayam, nasi goreng daging, ya kan, nasi goreng kambing, ya kan, nasi goreng apa gitu, seafood. Nah ini dari mana nih kalau yang nasi goreng nih, kalau boleh tahu? Kalau nasi goreng sih sebenarnya karena kita waktu mereka pikirnya itu kan lagi 17 Agustus, istilahnya kayak Indonesia, maksudnya perayaan Indonesia, dan kita lihat sebenarnya makanan Indonesia tuh yang lagi maksudnya dari dulu sampai sekarang tuh ada tuh apa sih gitu loh. Kita pikir selalu pasti nasi goreng. Nah setelah itu gue bicara sama partner gue, ada nggak ya maksudnya bumbu nasi goreng gitu loh. Waktu ternyata ada gitu loh, maksudnya kita bisa bikin, partner gue bisa bikin. Ternyata waktu kita coba, lucu juga nih makan gorengan pakai bumbu nasi goreng. Itu kan sesuatu yang lucu dan unik menurut kita gitu loh. Dan waktu pas banget lagi 17-an, istilahnya Nusantara tuh lagi lumayan oke lah gitu loh. Jadi kita keluarin bumbu-bumbu itu, karena kan selama ini kita belum pernah keluarin varian bumbu nih, karena selalu menu dan saus gitu loh, saus kacang. Nah makanya kemarin kita coba kita coba keluarin varian menu baru deh, atau bumbu baru deh gitu. Iya, jadi kalau menurut gua ini tuh bumbunya cukup unik karena jarang gue ngelihat ada bumbu yang diambil dari makanan lain gitu. Yeah. Jadi dari nasi goreng, ya kan, nasi goreng makanan lain juga ya, menu gitu. Terus seblak dijadiin bumbu. Nah itu cukup menarik ketika kita ngelihat dari awalnya aja, ya apaan nih bumbu nasi goreng macam mana gitu kan. Nah itu menarik tuh, mantap. Benar-benar.
Nah, di menu berikutnya nih guys, ini ada menu terakhir. Wah, ini saya. Ini yang paling Semuanya bikin ditunggu-tunggu. habis soalnya. Nah, Ini yang paling terakhir. tunggu-tunggu. Aduh, oke, ada boleh dibantu lagi? Saya mau gantikan. Ini ya. Teng 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 teng. Waduh, apa ini guys. gede banget. Aduh, gede bener Oh ya my kalau lihat God. dari video ya. Gua ngeri apa kebelah dua. Oh, Ya ada bakwan ya ini ya, bener ya? Bakwan XXL ya. Bakwan segede muka ya. Ya. Udah tuh segede muka gua kan, udah tuh segede muka gua lah Bingung ini. nih, mau bikin. Ini bakwan tadi namanya XXL ya. Cek ya, betul. Oh, XXL cek. Nah, kalau misalkan lo lihat di sini, bisa juga lihat di bagiannya Nathan, itu lo udah ngelihat bakwan yang sudah ditaburi bumbu. Nah, Ya. kalau di gue, bumbunya itu adalah bumbu rendang. Wah, ini pasti lebih kuat lagi rasanya ini. Bakwan diffusion sama rendang. Lagi-lagi Iya, teman-teman di gorengan bikin menu yang bumbunya itu diambil dari menu lainnya. Jadi space-nya dapat banget di sini. Seperti apa rasanya kita makan dulu sama-sama ya. Nathan gimana? Ya bareng. Itu bukan puyuh hayo ya. Iya. Tadi saya pikir, wih. Oke, langsung aja dah. Yuk, let's go. Yuk, mari. Gua bunyinya udah Langsung krek gitu kan. Waduh. Harusnya gue mute tapi nggak usah lah biar kedengeran kriuk-kriuknya ya. ngagi banget. Oke. Sebenarnya tuh harusnya dipotong-potong, bro. Cuman Oh iya. kita Barbar. ada dua pilihan sih kalau di Grab ya, bisa dipotong-potong atau nggak bisa dimakan langsung seperti gede-gede kayak gitu. Kalau dipotong-potong tinggal pakai tusukan, kita tinggal makan. Gue lebih suka kayak gini, langsung aja Kayak gitu. gini ya, langsung ya. Langsung aja disikat, men. Kayak Gua makan pizza ya. Gue jadi kepikiran makan sama nasi enak kali ya. Wah, enak banget. Enak banget. Aduh, Wah, bos, parah. bos. Aduh, gue gak kepikiran lagi tuh nyiapin nasi. Ini rendangnya langsung. Ini karena ditaburinnya juga merata ya, nggak cuma di satu sisi doang. Misalkan nggak mungkin itu juga. Jadi bumbu rendangnya langsung kerasa di gigitan pertama. Ih, sedap. Benar. Jadi kriuknya dapat, terus juga bumbu rendangnya dapat. Habis itu ini ya seperti kalau gue lihat sih seperti pada umumnya ya, ini bawaannya seperti apa. Cuman di sini yang jadi kelebihan adalah rasa dari bumbunya yang juga kuat sama size dari gorengannya. Kalau misalkan buat yang suka pedas, gue saranin lo pesan yang seblak. Karena dari ketiga bumbu yang kita cobain ini, seblak itu yang paling pedas buat gue. Cuman kalau misalkan mau yang lebih berasa, nah lo bisa cobain yang rendang ini gitu. Nice. Bawaannya kriuk banget, parah. Kalau lo gimana Tan dari lo? Kalau gua balik lagi ya, sama kayak tadi, yaitu adalah kalau misalkan model yang kayak makanan kayak gini, sayur-sayuran itu yang paling gua liatin juga, nyobain. Nah, menurut gua itu ini gimana ya, gue nggak ngerti sih. Memang di gorengan kayaknya memang untuk ya namanya juga makanan jajanan kekinian, pasti packagingnya dan masaknya dan lain-lain pasti lebih, nggak bisa dibilang lebih sering, mungkin bisa dibilang lebih proper lah ya, bisa dibilang gitu. Nah ini makanya menurut gue rasanya itu tadi gue ngebayangin pas kali gigitan gue langsung bayangin, waduh ini enak banget sih makan sama nasi sih. Gue langsung memikirkan, aduh sayang nggak ada nasi, tahan dulu. Nah, gue lupa, gue pengen bilang juga kalau dari gue pribadi itu gue suka ini tuh kayak lebih padat. Kalau biasa, soalnya gini, mungkin ini preferensi gue semata ya, karena biasanya gue kalau beli gorengan bakwan itu biasanya gue nggak mau yang kayak gendut-gendut kebanyakan tepung. Gue nggak mau. Gue lebih sukanya yang padat kayak gini nih. Tahu banget emang pengertian banget gorengan sama gue kayaknya. Ya. Aduh. Jadi cocok. Cocok. Buat teman-teman, salah satu yang bisa membawa kita nge-fly to the moon ya. Waduh. Iya. Waduh. Fly langsung.
Terbang. Ini kita dulu lagi ya. Ini kelamaan dan kepanjangan. Kalau enggak ini kita habisin semua di sini ya. Tahan dulu saya. Nanti kita akan balik lagi buat teman-teman penasaran. Jangan kemana-mana. Tetap di sore-sore seru. Seru banget.